Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ini temanku, Baolu, jelas Yang Chen singkat, lalu mengerutkan kening ketika mendengar Raja Yuyin mencarinya lagi, Tuan Yuyin sedang mencari junior. Melihat Yang Chen tidak berniat menjelaskan lebih lanjut tentang Baolu, Nightingale Celestial Venerable dan Spirit Flower Celestial Venerable berhenti bertanya. Meskipun mereka bingung, mengingat situasi saat ini, memiliki orang kuat lain tanpa batas pada akhirnya adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Baiklah, Tuan Raja Yuyin berkata bahwa beliau ingin membahas beberapa hal dengan Anda. Jadi beliau meminta saya untuk datang dan menghubungi Anda. Nightingale Tianzun masih bingung ketika mengatakan ini. Tahukah kamu, Raja Yuyin membahas berbagai masalah. Raja Yuyin tidak pernah membahas masalah dengan siapapun. Belum lagi junior seperti Yang Chen. Yang Chen juga bingung dan heran. Setelah memikirkannya, ia tiba-tiba tertegun. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah dia tiba-tiba menyadari? Tepat ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, Yang Chen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Raja Yuyin saat ini mungkin bukan lagi Raja Yuyin. Dia tetap tenang di permukaan dan berkata, tolong bawa aku ke sana. Yang Chen dan Baolu dipimpin oleh Nightingale Tianzun dan Linghua Tianzun datang ke kediaman Raja Yuyin. Aku mau ikut juga. Baolu menatap Yang Chen sambil tersenyum. Makna di matanya hanya dipahami olehnya dan Yang Chen. Yang Chen berkata, tentu saja. Apa kau tidak takut aku akan merusak rencanamu? Baolu terkikik. Petik 2. Yang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sebagai makhluk roh pendampingnya, Baolu tahu tentang penyatuannya dengan Raja Yuyin. Ia bahkan telah memurnikan esensi perawan Raja Yuyin, jadi ia sangat memahami hal ini. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, ia tidak berencana membawa Baolu bersamanya, tetapi justru karena ia merasa Hua Wanru mungkin memiliki niat buruk terhadapnya, ia memutuskan untuk membawa Baolu bersamanya. Lagi pula, tidak peduli seberapa beraninya Hua Wanru, dengan satu orang lagi di sampingnya, pihak lain tidak akan berani bertindak gegabah. Ikuti saja aku, kata Yang Chen. Baolu tentu saja tidak keberatan dan memutuskan untuk pergi. Namun, Yang Mulia Nightingale Celestial dan Yang Mulia Spirit Flower Celestial berbeda. Ketika mereka melihat Yang Chen hendak membawa Baolu masuk, mereka tak kuasa menahan diri untuk berkata, Yang Chen, Tuan Raja Yuyin tidak mengizinkan siapapun masuk. Yang Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku tahu batasku dalam masalah ini. Melihat Yang Chen mengatakan ini, Nightingale Celestial Venerable dan Spirit Flower Celestial Venerable tidak berusaha menghentikannya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Yang Chen dan Raja Yuyin bertemu, jadi mungkin dia punya rasa kesopanan. Yang Chen dan Binghuo Tianfeng memasuki kediaman Raja Yuyin. Setelah menembus formasi itu, dia melihat sosok Raja Yuyin di paviliun kecil. Begitu Yang Chen tiba, Raja Yuyin tersenyum seperti lonceng. Kau cukup pintar kali ini. Kau membawa seorang wanita. Apa kau mencoba memberitahuku bahwa kau punya wanita lain sekarang? Dan ingin aku berhenti menyentuhmu? Raja Yuyin berbalik pelan. Melihat ini, Yang Chen menghela napas lega, mengetahui bahwa Raja Yuyin sekarang dikendalikan oleh Hua Wanru. Baolu tak bisa diam lagi dan memeluk bahunya, waktu aku kemana-mana, kakek orang ini masih main lumpur. Aku ini pacarnya, bagaimana menurutmu? Hua Wanru mengamati Baolu dari atas ke bawah, mengusap alisnya dan bertanya, siapa orang ini? Dia adalah mantan makhluk roh pendampingku, dan dia baru saja menemukan tubuh fisiknya. Tidak ada apapun di antara aku dan dia, kata Yang Chen. Binatang roh pendamping. Jadi begitu. Jadi, dia tahu segalanya tentang kita. Hua Wanru mengerutkan kening. Ya, dia tahu segalanya, kata Yang Chen. Hua Wanru tersenyum dan berkata, menarik sekali. Wanita-wanita yang bisa menemani pria ini semuanya luar biasa. Kau tampak seperti seorang kultivator tanpa alam, tetapi jiwa di tubuhmu sangat kuat. Kultivasimu di masa lalu seharusnya tidak kalah dariku. Baolu awalnya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tiba-tiba merasa itu tidak cukup menarik, jadi dia tersenyum dan berkata, kenapa, kamu cemburu? Cemburu, yang seharusnya cemburu itu istrinya. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang dia miliki. Selama dia mau, bukan urusanku kalau dia punya 3 atau 4 istri. Hua Wanru terkikik. Baolu memeluk bahunya, awalnya ingin melihat Hua Wanru marah, tetapi ia tidak menyangka Hua Wanru ternyata jauh lebih tenang dari yang dibayangkannya. Ia hanya bisa cemberut dan berhenti bicara. Melihat bahwa keduanya akhirnya sudah muak dengan pertengkaran mereka, Yang Chen berkata, Hua Wanru, mengapa kamu datang menemuiku kali ini? Ada apa? Aku tiba-tiba menempati tubuh ini karena merindukanmu dan memanggilmu. Aku ingin bersenang-senang denganmu, bolehkah? Kata Hua Wanru sambil tersenyum seindah bunga. Petik 2. Yang Chen tidak menyangka Hua Wanru begitu berani. Bahkan dengan Baolu di sampingnya, ia tetap berani melakukan ini. Ia tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepalanya saat berkata, ini bukan hanya tentang kita.
Apa yang kau takutkan? Karena dia adalah makhluk roh pendampingmu, aku sudah melihat semua yang seharusnya kulihat sebelumnya. Kenapa aku harus takut pada hal-hal ini? Tanya Hua Wanru. Mata Baolu berbinar penuh harap. Ini pertunjukan yang bagus, sayang sekali kalau tidak ditonton. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah, dan berkata dengan suara berat, Hua Wanru, sebaiknya kau bersikap baik. Apa kau pikir kau belum cukup menyakitiku terakhir kali? Malam penuh gairah itu tampak begitu menggoda, tetapi setiap kali ia harus membayar mahal. Memikirkan konsekuensinya, Yang Chen merasa ngeri. Kau memohon padaku. Kalau kau memohon padaku, dan kau jahat padaku, aku akan marah. Hua Wanru berkata sambil tersenyum manis, lalu menatap Yang Chen dengan tatapan menggoda, kalau aku marah, mungkin aku tidak akan peduli dengan hal lain. Soal apapun yang terjadi padamu, itu bukan urusanku. Aku hanya ingin bahagia. Yang Chen gemetar seluruh tubuhnya, dan hanya bisa pasrah, Hua Wanru, tenanglah. Aku tidak akan jahat lagi padamu, oke. Singkatnya, tolong maafkan aku kali ini. Melihat Yang Chen memohon belas kasihan, Hua Wanru akhirnya tersenyum cerah, merasa puas, baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika Hua Wanru benar-benar senang dengannya, Yang Chen masih bisa menebak tujuan Hua Wanru. Namun kini Hua Wanru tersenyum sejenak dan tiba-tiba melepaskannya. Hal ini membuat Yang Chen tercengang, Hua Wanru, apa tujuanmu datang menemuiku kali ini? Aku merindukanmu dan ingin bertemu denganmu, tapi aku tak bisa. Setelah Hua Wanru tersenyum, secerca kesedihan dan keengganan tiba-tiba terpancar di matanya. Emosi ini ditangkap dengan cerdik oleh Yang Chen. Ia mengerutkan kening dan berkata, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Hua Wanru kehilangan senyum cerianya sebelumnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ia menatap Yang Chen dengan tatapan dalam dan berkata lembut, kau mau pergi? Pergi. Yang Chen tidak begitu mengerti. Apakah kita akan meninggalkan wilayah selatan? Hua Wanru memaksakan senyum. Meninggalkan wilayah selatan? Tentu saja tidak, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jawab Yang Chen tanpa sadar. Setelah ini selesai, apakah kau akan pergi? Hua Wanru membuka sedikit bibir merahnya. Yang Chen sedikit terkejut, dan ingin menjawab, tetapi dia teringat. Kenyataannya memang demikianlah adanya. Dia belum mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi jika semua yang perlu dia tangani sudah selesai, apakah dia masih akan tinggal di alam selatan? Jawabannya jelas tidak, dia akan pergi ke bintang Taiyuan untuk mencari istrinya. Atau mungkin, kata Yang Chen. Hua Wanru tersenyum, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam senyumnya, aku sudah tahu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Yang Chen mengerutkan kening. Setelah aku menempati tubuh ini, aku melakukan beberapa perhitungan. Tentu saja, jangan salah paham, aku tidak melakukan perhitungan itu khusus untukmu. Aku hanya tidak sengaja menghitungmu. Hua Wanru tersenyum meremehkan. Ia tidak percaya apa yang dikatakannya. Yang Chen terdiam. Seberapa banyak kebenaran dan kepalsuan dalam kata-kata Hua Wanru? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Apakah kamu memperhitungkan bahwa aku akan pergi? Yang Chen bertanya dengan bingung. Katakan padaku, maukah kau pergi? Hua Wanru menatap Yang Chen. Yang Chen terdiam dan tidak menjawab. Hua Wanru tahu jawabannya telah terungkap. Ia menghela napas pelan, dan setelah hening lama, akhirnya ia berkata, Yang Chen, kau bilang kita baru saja bertemu dan akan berpisah. Jika kau pergi dari alam roh ke alam selatan, aku masih bisa menemukanmu. Tapi jika kau pergi dari alam selatan ke alam semesta yang luas ini, bisakah aku masih menemukanmu? Ketika Yang Chen mendengar ini, hatinya bergetar. Sebuah kalimat sederhana, tetapi menyentuh hatinya dalam-dalam. Awalnya dia mengira Hua Wanru tidak akan mengatakan hal seperti itu. Tetapi sekarang kata-kata ini dengan jelas menjelaskan pikiran batin Hua Wanru. Kalau kau pergi, apa yang harus kulakukan? Hua Wanru tersenyum sedih, awalnya kupikir aku sangat dekat denganmu. Pada saat ini, Bao Lu tidak lagi berbicara, melainkan mencondongkan tubuh ke samping, memperhatikan jawaban Yang Chen. Sudut-sudut mulutnya melengkung, berpikir dalam hati bahwa anak laki-laki ini punya banyak utang cinta. Sayangnya, hal tersulit di dunia ini adalah utang cinta. Yang Chen tidak langsung menjawab. Lebih tepatnya, dia tidak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan susah payah, aku. Tak perlu bicara lagi, aku mengerti maksudmu. Yang Chen, aku hanya bercanda tadi, jangan dianggap serius. Hua Wanru melambaikan tangan kecilnya. Yang Chen tahu bahwa ini bukanlah apa yang dikatakan Hua Wanru sebenarnya. Ia mengepalkan tinjunya, lalu segera melepaskannya. Hua Wanru, mungkin, aku pergi dan kau menjaga jarak dariku adalah jalan terbaik untuk kita berdua. Hua Wanru tetaplah Hua Wanru. Zhang Xuelian, masih Zhang Xuelian. Mereka adalah dua kepribadian ekstrim yang satu dan sama, namun berbeda. Yang satu benar dan yang lainnya salah, yang satu positif dan yang lainnya negatif, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, yang positif adalah positif dan yang negatif adalah negatif.
Yang Chen baru sekarang mengerti bahwa di dunia ini, tidak ada benar atau salah, tidak ada positif atau negatif. Pergi. Hua Wanru membuka sedikit bibir merahnya. Yang Chen tahu tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi, jadi dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Kali ini dia bertemu Hua Wanru, dan meskipun hal yang paling ditakutkannya tidak terjadi, dia ditinggalkan dengan perasaan yang lebih dalam di hatinya daripada sebelumnya. Tampaknya setelah pertemuan ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Yang Chen pergi. Mata Hua Ruru memantulkan pemandangan kepergiannya selangkah demi selangkah. Ia tersenyum, tetapi air mata mengalir dari sudut matanya. Gadis yang baik sekali, lagi pula, dia prajurit tingkat raja. Dia sangat mencintaimu, dan kau begitu kejam meninggalkannya begitu saja. Bao Lu memeluk bahunya dan berkata sambil mendesah, kau jauh lebih kejam dari yang kukira. Yang Chen tersenyum pahit dan berkata, apa yang kamu ketahui? Bao Lu mengangkat bahu, aku sudah hidup bertahun-tahun, tidakkah kau mengerti? Apakah kamu menyukai seseorang lagi? Yang Chen berbalik dan bertanya. Tidak juga. Bao Lu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kau memang tidak mengerti sebanyak aku. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, lalu segera mengganti topik, tidak ingin membahasnya lagi, ayo, kita pergi ke distrik Lihuo. Begitu saja, Yang Chen sekali lagi tiba di depan zona api. Zona api saat ini bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya, karena seiring berjalannya waktu, para kultivator yang sebelumnya terkepung entah berhasil keluar hidup-hidup atau mati. Karena semakin sedikit kultivator lain yang memasuki zona api hampir menjadi wilayah hantu dunia bawah. Tempat ini sepenuhnya adalah ladang Shuro. Namun, karena jumlah hantu di dunia bawah cukup banyak, tetapi mereka belum menjadi pasukan, beberapa biksu akan tetap datang ke daerah Lihuo. Di tengah bahaya, pasti ada beberapa manfaatnya. Jika Anda dapat memburu cukup banyak hantu dari dunia bawah, itu akan menunjukkan sejumlah besar manfaat militer saat Anda kembali. Hanya saja karena semakin banyak biksu yang tidak pernah kembali, jadi sangat sedikit biksu yang berani pergi ke zona Lihuo. Hal ini juga menyebabkan para penjaga di sekitar wilayah Lihuo berencana untuk mundur, dan para biksu sepenuhnya menempatkan garis pertempuran di wilayah Gengjin dan Jin. Di antara para penjaga, Lin He masih menjadi pemimpin. Lin He awalnya mengira tidak akan ada lagi kultivator yang mendekati atau memasuki zona api, tetapi pada saat ini, dua orang tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuat Lin He terkejut dan mengamati dengan saksama. Dua orang di depannya tak lain adalah Yang Chen yang dikenalnya. Dia tidak mengenali orang itu dan tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi setelah mengamatinya lebih dekat, dia menemukan bahwa orang yang mengikuti Yang Chen bukanlah orang biasa, melainkan orang kuat di alam ketakterhinggaan. Hal ini membuat mereka langsung berkata dengan serius, rekan Taois Yang Chen. Dan senior ini, bolehkah saya tahu nama Anda? Bao Lu. Binghuo Tianfeng memperkenalkan dengan tenang. Bao Lu. Lin He tidak mengenal Bao Lu dan tidak menyangka bahwa ada orang sekuat itu di tingkat tanpa alam di antara manusia. Hanya karena Yang Chen menemaninya, ia merasa kurang curiga. Ia langsung berkata, jadi, senior Bao Lu. Ngomong-ngomong, senior Bao Lu, rekan Daois Yang Chen, kalian berdua datang ke distrik Lihuo kali ini. Apakah kalian berencana memasuki distrik Lihuo? Ya, itu maksudku. Tapi melihat penampilanmu, sepertinya tidak aman untuk menjauh dari zona api sekarang, kata Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Lin He menggelengkan kepala dan berkata, distrik Lihuo hampir sepenuhnya menjadi wilayah hantu dunia bawah. Ini sudah tidak ada hubungannya dengan keselamatan lagi. Rekan Daois Yang Chen, senior Bao Lu, kalau bisa, tolong jangan pergi ke distrik Lihuo. Di sini terlalu berbahaya sekarang. Tidak apa-apa, karena kita berani datang ke sini, kita harus punya rasa percaya diri yang cukup. Yang Chen tersenyum tipis. Jika orang lain, Lin He pasti akan mencoba menghentikan mereka. Namun, catatan dan kekuatan Yang Chen memang ada. Lin He menggerakkan bibirnya, tetapi akhirnya tidak tahu bagaimana membujuknya lagi. Ia hanya bisa berkata, karena kalian berdua sudah memutuskan, maka silakan. Yang Chen dan Bao Lu berhasil memasuki zona Lihuo. Seperti yang dijelaskan Lin He, distrik Lihuo saat ini memang memiliki atmosfer Shuro tertentu. Begitu masuk, udara dipenuhi energi hantu, seolah-olah kiamat akan tiba. Segerombolan bahaya yang tak terkendali dan menakutkan bisa muncul kapan saja untuk merenggut nyawa Anda. Namun, bagi Yang Chen dan Bao Lu, kengerian semacam ini agak mirip seperti bermain rumah-rumahan. Bao Lu sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia berjalan melewati mereka, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah berharap lebih banyak hantu dari dunia bawah akan muncul. Yang Chen juga setenang biasanya. Ia memasuki zona api seolah berjalan di tanah datar dan mengemudi dengan normal. Kalau orang lain tahu kejadian ini, pasti kaget. Kalau yang masuk zona api itu orang lain, mereka pasti beruntung kalau tidak takut mati. Tapi siapa yang mau jalan-jalan seenaknya seperti Yang Chen dan Bao Lu? Alasan mengapa Yang Chen dan Bao Lu melakukan ini tentu saja karena mereka memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu terhadap kemampuan mereka sendiri.
Mereka tidak takut tidak bertemu hantu, mereka hanya takut hantu yang mereka temui tidak cukup kuat. Yang Chen saat ini sedang kekurangan poin, jadi ketika memasuki zona api, tentu saja ia tidak akan menyembunyikan apapun. Ia akan membantai semua hantu yang ditemuinya. Dari tahap pencerahan hingga alam gaib, ia akan membunuh mereka semua. Jika sendirian, ia mungkin akan lebih terkendali, tetapi kini dengan Baolu di sisinya, rasa takutnya semakin berkurang. Bahkan melawan sekelompok hantu dunia bawah yang dipimpin oleh beberapa master kuat, ia tetap menyerang tanpa ragu. Tentu saja, meskipun ia menahan diri, Baolu pasti tidak akan melakukannya. Sebagai perbandingan, Baolu jauh lebih liar daripada dirinya. Begitu saja, sepanjang perjalanan, Yang Chen sendiri tidak tahu berapa banyak hantu dari dunia bawah yang telah diburunya. Faktanya, kemampuan bertarung Baolu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Meskipun kekuatan lawan belum pulih ke level puncak raja, sebagai makhluk tanpa alam, ia jauh lebih mengerikan daripada makhluk tanpa alam biasa. Berurusan dengan dua orang kuat tanpa batas wilayah sendirian bukanlah masalah baginya. Ia menyelesaikan masalah dengan mudah, tanpa perlu bersusah payah. Dengan cara ini, mereka berdua melaju melewati medan perang, berburu dalam posisi yang sangat menakutkan, dan segera menyapu seluruh wilayah Lihuo seperti mimpi buruk. Hal ini juga membuat para hantu dari dunia bawah, yang awalnya mengira mereka telah menang dan hendak menduduki zona Lihuo, menaruh perhatian. Saat itu, base camp Tanah Yin Ekstrim dipenuhi energi hantu, dan sekelompok hantu duduk bersila di sana. Di antara mereka, terdapat puluhan penguasa hantu tingkat Mahayana. Yang paling penting adalah 5 raja hantu tanpa batas yang berkumpul di pusat. 5 penguasa hantu tanpa batas berkumpul di sini, dan ekspresi mereka jelas-jelas berat. Saat itu, salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi muram, beberapa hari terakhir ini, sekelompok manusia tiba-tiba menerobos masuk ke zona Lihuo dan membunuh semua orang. Banyak prajurit yang gugur. Bahkan beberapa rekan Taois seperti Ling Feng dan Xuan Qi pun gugur. Sebanyak 23 penguasa hantu kesempurnaan agung dan 8 penguasa hantu tanpa batas terluka. Bagaimana bisa kerusakannya begitu parah? 8 penguasa hantu tanpa batas. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik tingkat raja telah dikirim dari pihak manusia? Kata para penguasa hantu lainnya dengan suara rendah. Mustahil. Kalau ada ahli tingkat raja yang bertindak, kita pasti tahu, kata penguasa hantu di tengah dengan ekspresi muram. Mungkinkah itu seorang yang mulia surgawi yang setengah langkah lagi dari alam surgawi? Tanya yang mulia hantu lainnya dengan suara berat. Ini mustahil. Jumlah penguasa surgawi yang telah mencapai alam surgawi setengah langkah di pihak manusia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para ahli tingkat raja. Mereka semua sangat menghargai hidup mereka. Siapa yang berani menerobos zona api? Lagi pula, bahkan jika ada penguasa surgawi alam surgawi setengah langkah, mereka tidak akan begitu mengerikan hingga bisa menghabisi kami berdelapan penguasa hantu tanpa alam dalam satu tarikan napas. Kata penguasa hantu sambil menggertakkan giginya. Siapa itu? Sang hantu yang mulia berkata dengan suara dingin, berdasarkan petunjuk yang kami terima, kami hanya melihat 2 orang. 1 laki-laki dan 1 perempuan, 1 di tingkat Mahayana dan 1 di alam tanpa jalan kembali. Kekuatan tempur ere ini sangat mengerikan. Dan tingkat Mahayana pertama adalah Yang Chen yang kami incar sebelumnya. Yang Chen itu, yang membunuh tuan muda penguasa alam bawah bintang 7. Para penguasa hantu lainnya tercengang. Kalau itu benar, maka semuanya sudah jelas. Dia bahkan bisa membunuh Dewa Hades bintang 7. Yang Chen ini punya kekuatan untuk membunuh dewa hantu tak terbatas. Para dewa hantu lainnya tiba-tiba menyadari. Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dengan keduanya? Semua penguasa hantu ini sangat khawatir. Jelas sekali bahwa mereka berdua sulit ditaklukkan. Biarkan Li Qi memimpin tim dan memimpin 6 penguasa hantu tanpa alam untuk mencari. Dengan kekuatan Li Qi yang mendekati alam surgawi setengah langkah, orang kuat tanpa alam biasa bukanlah tandingannya. Yang Chen ini memang kuat, tetapi dia bukannya tak terkalahkan. Biarkan Li Qi memimpin tim, kata penguasa hantu di tengah. Baiklah, sebaiknya gunakan kekuatan tempur Li Qi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang Chen ini sungguh luar biasa. Jika kita menangkapnya, kita juga bisa menjelaskan kematian Tuan Mingzun. Para tuan hantu lainnya mendesah. Setelah banyak penguasa hantu mendiskusikannya, mereka mendapat gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan, siapa yang kau bicarakan tadi? Yang Chen. Ketika suara itu datang, sesosok besar melewati energi hantu yang masih tersisa dan memasuki tempat ini. Sosok raksasa ini berpenampilan aneh dan bersisik. Ia bukan hantu dari dunia bawah, melainkan makhluk jenis lain. Jika Yang Chen melihat ini, dia pasti bisa mengetahui siapa makhluk ini. Dia tidak lain adalah pangeran dari klan Lingshen, Peng Wanli. Peng Wanli muncul di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia melihat sekeliling dan mengajukan pertanyaan. Para penguasa hantu lainnya membungkuk hormat dan berkata sambil tersenyum ramah, jadi, ini Tuan Peng Wanli. Sepertinya Anda kembali dengan hasil panen yang melimpah. Aku telah memburu 14 manusia master surgawi tanpa batas.
Kurasa semua yang perlu dibersihkan di wilayah Lihuo sudah beres, kata Peng Wanli dingin. Tuan Peng Wanli benar-benar hebat dalam pekerjaannya. Para penguasa hantu ini semua menyanjungnya, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya makhluk misterius di depan mereka. Tuan Peng Wanli, saya ingin tahu apakah Anda telah menghubungi para bangsawan. Jika kita bisa memanggil para dewa roh dari alam bintang lain yang jauh, maka tidak ada apapun di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa kita taklukkan. Kita di dunia bawah selalu berteman dengan para dewa roh. Para penguasa hantu itu tertawa. Ingatanku baru saja terbangun, dan aku teringat sesuatu tentang kampung halamanku. Tapi jangan khawatir, kita orang yang sama. Begitu aku menghubungi kampung halamanku, penyatuan dua ras kita akan segera terjadi. Peng Wanli berkata tanpa ekspresi, namun, aku lebih penasaran dengan Yang Chen yang baru saja kau sebutkan, ada apa? Beberapa penguasa hantu buru-buru berkata, Tuan Peng Wanli tertarik pada Yang Chen ini. Yang Chen ini, mereka dengan cepat menjelaskan situasi Yang Chen. Ketika mendengar kata-kata ini, Peng Wanli menyipitkan matanya dan mengangkat sudut mulutnya, menyeringai dingin. Tidak seorang pun tahu bahwa dia telah lama mencari Yang Chen. Dia memiliki tujuan yang sama dengan Mu Taiking, dan dia juga sangat jelas bahwa Mu Taiking ingin menemukan Yang Chen. Mu Taiking bermaksud berpisah darinya, dan dia setuju, dengan tujuan mendahului Mu Taiking dan menemukan Yang Chen. Dia sebelumnya mendengar bahwa Yang Chen sedang mengintai di sekitar medan perang, jadi dia menempuh perjalanan ribuan mil untuk sampai ke sana. Sayangnya, setelah berburu jauh-jauh, dia masih tidak melihat Yang Chen. Saat ini, Peng Wanli tertawa, dan dia tertawa sangat bahagia. Yang Chen, tahukah kau betapa kerasnya aku mencarimu? Peng Wanli tersenyum muram. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi di sini. Sekarang, sudah 10 hari kemudian. Itu juga bulan pertamanya di zona Lihuo. Yang Chen dan Bao Lu menjelajahi zona Lihuo, menimbulkan kekacauan di mana-mana. Kemanapun mereka lewat, mereka membunuh semua hantu dari dunia bawah. Mereka mengantongi inti hantu dan menyimpannya untuk ditukar dengan pahala pertempuran. Sekarang, setelah sebulan, tujuan mengumpulkan inti hantu hampir tercapai. Kini, Yang Chen sedang memegang mayat seorang penguasa hantu Mahayana di tangannya. Dengan jentikan ringan, penguasa hantu itu lenyap. Adapun Yang Chen, ia mengambil inti hantu itu dan memasukkannya ke dalam tasnya, lalu berkata, Senior Baolu, kita hampir mengumpulkan semua inti hantu. Sudah waktunya kita kembali. Baolu meregangkan badan dan berkata, kita pulang sekarang. Aku belum cukup bersenang-senang. Senior Baolu, kekuatanmu belum pulih. Zona Lihuo ini tidak sepenuhnya aman bagi kita, kata Yang Chen. Baolu berkata dengan nada meremehkan, di tempat seperti ini, bahkan jika aku memiliki tingkat kultivasi alam tak terbatas, aku masih bisa membunuh mereka semua tanpa meninggalkan satu pun baju zirah. Yang Chen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Mengapa semua orang yang dikenalnya begitu percaya diri? Pada saat ini, Yang Chen merasakan sesuatu, Senior Baolu, apakah kamu menyadarinya? Baolu meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangguk pelan. Di saat yang sama, ia juga sangat terkejut. Meskipun kultivasinya belum pulih, ia masih jauh lebih kuat daripada manusia kuat biasa tanpa alam. Namun, indera penciumannya sebenarnya bahkan lebih buruk daripada Yang Chen. Yang Chen berdiri tak bergerak dengan tangan di belakang punggung, menatap ke kejauhan. Ia lalu tersenyum, tetapi senyum ini lebih merupakan senyum ketidakberdayaan. Itu sebenarnya mereka. Ada 3 orang melarikan diri ke arah tempat ini di depan. Siapakah ketiga orang ini? Tidak lain adalah Wen Feng dan Lin Waner, yang dipimpin oleh Yunqi Tianzun. Jelas bahwa Yunqi Tianzun telah mengerahkan segenap upayanya, secara pribadi mendampingi Wen Feng dan Lin Waner. Sayangnya, tampaknya ia masih menemui beberapa masalah. Ada 6 penguasa hantu yang mengejar mereka bertiga, dan sekilas, ke-6 penguasa hantu ini semuanya adalah penguasa hantu di tingkat tanpa alam. Ini juga bagian yang paling mengejutkan. 6 dewa hantu tanpa batas, skala ini, bahkan Yang Chen dan Bao Lu belum pernah menghadapi situasi seperti ini dalam sebulan terakhir. Pemburu hantu. Gumam Yang Chen dalam hati, tidak heran senior Yunqi dan 3 lainnya mendapat masalah. Sang dewa rasa ingin tahu. Kau mengenalnya? Tanya Baolu heran. Aku telah menyelidiki jiwa para penguasa hantu dunia bawah yang telah kita bunuh, dan mempelajari beberapa ingatan dari mereka. Penguasa hantu aneh ini sangat kuat, sangat dekat dengan alam pemisahan surgawi setengah langkah. Dalam hal kekuatan tempur, dia jauh lebih kuat daripada manusia kuat biasa tanpa alam. Yang Chen menganalisis, kekuatan senior Yunqi mungkin setara dengan Li Tianzun ini, tetapi 5 raja hantu lainnya akan sulit dihadapi oleh mereka bertiga. Memburu raja hantu. Menarik sekali, serahkan saja padaku. Kata Baolu bersemangat. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, mengetahui Baolu memiliki kemampuan ini, dia tidak menghentikannya. Pada saat ini, Yunqi Tianzun dan 2 orang lainnya juga memperhatikan mereka. Merasakan hal itu, mereka tentu saja bergegas ke sini. Yang Chen, cepat bantu kami. Teriak Wen Feng sambil berlari mendekat.
Namun, ketika ia memikirkan kekuatan Yang Chen, ia menyadari bahwa jika para ahli tanpa alam ini bertarung, apa yang mungkin bisa ia lakukan? Ia berkata, Senior Baolu, kau dan Yang Chen bisa membantu kami menahan dua ahli tanpa alam itu. Aku punya cara untuk bekerja sama dengan Waner dan mengalahkan satu ahli tanpa alam. Di matanya, sudah cukup luar biasa bahwa dia dan Lin Waner mampu menghadapi seorang penguasa hantu tak terbatas sendirian. Tahukah Anda, mungkin saja bisa mengalahkan Dewa Hantu tak terbatas di tingkat Mahayana, tapi agak tidak realistis mengalahkan Dewa Hantu tak terbatas dan membunuhnya di saat yang bersamaan. Adapun Yang Chen dan Baolu yang mampu menahan dua orang, itu sudah bagus. Lagi pula, dia baru saja menyaksikan kekuatan tempur para penguasa hantu dunia bawah ini. Yunqi Tianzun juga terengah-engah dan berkata, rekan Taois Yang Chen, rekan Taois Baolu, aku akan menangani Raja Hantu yang penasaran ini, kalian harus menghentikan Raja Hantu yang lain. Patua Yunqi, kalau kau tak sanggup, biar aku saja. Baolu menyeringai dan menamparkan Raja Hantu yang penasaran itu dengan telapak tangannya. Saat ia melompat ke udara, ia memanggil kekuatan es dan api. Dalam sekejap, keduanya melesat maju. Pelepasan kedua kekuatan yang saling terkait ini sungguh menakjubkan. Penguasa hantu yang penasaran tentu saja juga melihat Yang Chen dan Binghuo Tianfeng. Ketika menemukan Yang Chen, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, sial, akhirnya aku menemukan bos yang sebenarnya. Aku mengejar dua orang palsu, dan kupikir mereka berdua. Tapi kemampuan bertarung mereka jelas berbeda dari yang dideskripsikan. Ternyata bos yang sebenarnya ada di sini. Para petingginya hanya menyuruhnya memburu Yang Chen, sambil mengatakan ada seorang pria dan seorang wanita. Dia belum pernah melihat Yang Chen sebelumnya, dan dia menemukan Lin Waner dan Wen Feng di sepanjang jalan. Hasilnya, beginilah yang terjadi. Yang Chen mendengarkan apa yang dikatakan Li Qi dan secara garis besar mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Ghost Hunter melihat Yang Chen, ekspresinya langsung berubah. Tanpa sepatah kata pun, tanpa mempedulikan Yunqi Tianzun dan Baolu, ia langsung menyerbu Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan mengayunkan tombak di tangannya, Senior Baolu, Senior Yunqi, karena Raja Hantu yang aneh ini mengincar junior, biarkan junior yang mengurusnya. Senior Yunqi sedikit tertegun, tetapi melihat Yang Chen percaya diri, dia tidak mengatakan apapun lagi. Wen Feng dan Lin Waner terkejut dengan ini, dan keduanya merasa bahwa Yang Chen sedang mencari kematian. Senior Yunqi, apa maksudmu? Membiarkan Yang Chen berurusan dengan Li Qi Tianzun. Bukankah ini seperti meminta nyawanya? Wen Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati Yang Chen, tetapi Yang Chen tetaplah kekuatan tempur. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, setidaknya dia bisa menahan seorang penguasa hantu tanpa batas. Akan tetapi, sekarang dia telah menjadi sasaran penguasa hantu yang penasaran, bagaimana dia bisa menundanya. Baolu melambaikan lengan bajunya dan menemukan dua penguasa hantu tak terbatas untuk diserang secara terpisah. Sambil menyerang, ia berkata, sementara kalian mengkhawatirkannya, kalian berdua sebaiknya mengkhawatirkan diri kalian sendiri dulu. Yunqi Tianzun mengelus jenggotnya, tak berani bersikap tidak hormat kepada mereka berdua. Ia terbatuk dua kali dan berkata, kalian berdua, jangan khawatirkan teman muda Yang Chen. Dia masih punya kekuatan. Mendengar apa yang dikatakan Lian Yunqi Tianzun, Wen Feng dan Lin Waner tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengabaikannya begitu saja. Apa hubungan hidup dan mati Yang Chen dengan mereka? Lagi pula, selama mereka punya perahu kanal, mereka bisa kabur kapan saja. Mereka sama sekali tidak menyangka Yang Chen mampu menghadapi Raja Hantu yang penasaran ini. Tahukah kamu, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa mereka hadapi, jadi apa yang bisa Yang Chen gunakan untuk melawannya? Yang Chen kini berhadapan dengan penguasa hantu rasa ingin tahu. Ide-ide penguasa hantu rasa ingin tahu ternyata sejalan dengan keduanya. Dia menatap Yang Chen, dan berkata dengan dingin, Yang Chen, kau benar-benar berani memburu Tuan Mingzun. Hari ini, kau akan kehilangan nyawamu. Dalam keadaan marah, sang penguasa hantu keingintahuan langsung memperlihatkan kekuatan hukumnya. Ketika kekuatan hukum ini ditampilkan sepenuhnya, Dewa Hantu penasaran juga menyapu ke arah Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tidak berkata apa-apa dan langsung mengayunkan tombak pembunuh dewa, menyerang lebih dulu. Gemuruh, getaran dahsyat itu seakan mengguncang seluruh ruang. Dan Yang Chen, di bawah serangan ini, juga merasakan kekuatan pemburu hantu. Raja Hantu yang penasaran ini memang lebih kuat daripada Raja Hantu manapun yang pernah ia lawan sebelumnya. Kendali kekuatan hukumnya sangat mengerikan. Di bawah serangannya, bahkan tembakan tombak pembunuh dewa miliknya pun tak mampu menandinginya. Pemburu hantu mengalami keterkejutan yang sama seperti Yang Chen, tetapi keterkejutannya lebih tepat digambarkan sebagai keterkejutan. Oke, sepertinya kaulah yang membunuh Tuan Mingzun, bukan si palsu tadi. Aku sudah bilang, dengan kemampuan sekecil itu, kau bahkan tak bisa menahan seranganku. Mustahil kau bisa membunuh Tuan Mingzun. Tuan hantu yang penasaran itu memutar lehernya.
Yang Chen merasakan kekuatan pemburu hantu, jadi dia tidak berpikir lagi dan langsung memisahkan tubuh suci perampokannya sendiri. Setelah tubuh dewa perampok dipisahkan, ia mengendalikan sitar kuno hukuman surgawi dan melantunkan sutra kematian di belakang tubuh utamanya, berniat untuk membunuh raja hantu yang penasaran ini. Namun, pemburu hantu itu bukan orang bodoh dan jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan pemisahan tubuh ilahi kesengsaraan Yang Chen, dan tanpa sepatah kata pun, hukum tebal terpisah dan melonjak menuju tubuh ilahi kesengsaraan Yang Chen. Pada saat ini, Raja Hantu yang penasaran itu pun berangsur-angsur menjadi serius. Di bawah gelombang hukumnya, gunung-gunung raksasa muncul dari udara tipis. Gunung-gunung raksasa ini menekan dari langit, dan bahkan Yang Chen tidak berani meremehkannya, dan segera mundur. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan dengan memisahkan tubuh dewa perampokan, menurut hukumku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Penguasa hantu keingintahuan melambaikan tangannya dan menamparkan lagi. Dengan telapak tangan ini, gunung besar yang membentang puluhan ribu mil jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Ada puluhan ribu anjing laut di gunung raksasa ini. Di bawah cipratan hukum, tidak sulit untuk menilai. Jika Anda tertimpa gunung ini, Anda mungkin akan hancur berkeping-keping. Melihat gunung raksasa mendekat, orang-orang kuat lainnya mundur satu demi satu, tidak berani campur tangan dalam pertempuran. Yang Chen juga meraih tubuh dewa perampokannya sendiri, dan langsung menampilkan dao waktu dan ruang, dan melarikan diri dengan kecepatan cepat. Dia telah mencapai tahap Mahayana, dan kecepatan teleportasi waktu dan ruangnya secepat kilat. Menarik, dao ruang. Kalau dia benar-benar melakukan ini, aku khawatir dia akan bisa menghindari jurusku. Menghindarnya tidak semudah itu. Melihat Yang Chen kabur dengan cepat, penguasa hantu penasaran itu terdiam dan menamparnya lagi, mencoba menghentikan Yang Chen. Yang Chen sekarang menyadari bahwa Raja Hantu yang penasaran ini menggunakan hukum bumi. Di bawah kekuasaannya, kekuatan gunung dan bumi dimanfaatkan sepenuhnya. Khususnya gunung besar ini, jika ia tidak memiliki dao ruang dan waktu, ia mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Kekuatan hukum penguasa hantu yang penasaran ini dengan cepat mengejar Yang Chen, mencoba menghentikannya. Namun, sayangnya, niat dao ruang dan waktu Yang Chen membuatnya sulit untuk menghentikannya, dan ia pun terlempar keluar dari jangkauannya dalam waktu singkat. Di luar gunung raksasa, Yang Chen memandang dewa hantu yang penasaran di gunung dan perlahan tersenyum. Gemuruh, sang penguasa hantu keingintahuan menamparkan dengan telapak tangannya, dan gunung besar itu segera berubah menjadi hukum dan diambil kembali olehnya. Pemburu hantu itu juga menatap Yang Chen dengan ekspresi dingin, lalu berkata dengan dingin, "Wah, aku meremehkanmu. Kau benar-benar punya trik tersembunyi." Sudah berakhir, kata Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Pemburu hantu sedikit terkejut, sudah berakhir. Seharusnya aku yang bilang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, si pemburu hantu sudah gemetar seluruh tubuhnya, merasakan ada sesuatu yang salah. Itu tubuh dewa perampokan anak ini. Dewa hantu yang penasaran itu terkejut ketika mendengar sutra kematian yang dilantunkan oleh tubuh dewa perampokan Yang Chen, yang mengendalikan sitar kuno hukuman surgawi. Benar-benar ada yang mencurigakan tentang tubuh ilahi Jidao ini. Raja hantu yang penasaran itu merasa seolah-olah jiwanya telah rusak parah, lalu dia meraung sejenak. Ah! Yang Chen sangat yakin dengan sutra kematiannya, tetapi tak lama kemudian, raut wajahnya berubah muram, pemburu hantu ini sungguh kuat. Dia bahkan bisa menahan sutra kematianku. Kini sang pemburu hantu melawan mati-matian di bawah sutra kematian, sambil menjerit dan meronta-ronta. Yang Chen melambaikan tangannya untuk menekannya, tetapi dia tidak menyangka darah di tubuh penguasa hantu tiba-tiba membesar, dan seiring meningkatnya energi hantu, dia pun tiba-tiba tersadar kembali. Anak muda, mati saja. Pemburu hantu bergegas menuju tubuh dewa perampokan di belakang Yang Chen dengan kecepatan tinggi. Melihat ini, Yang Chen terdiam sejenak, lalu mengendalikan tubuh ilahi Jie Dao-nya untuk terbang mundur, agar tidak dibunuh oleh penguasa hantu penasaran. Pemburu hantu tahu betul bahwa ia harus menyingkirkan tubuh perampok Yang Chen. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Ia kini mulai merasa sedikit takut. Ia tahu bahwa pembunuhan Pangeran Kegelapan Bintang 7 oleh Yang Chen bukanlah suatu kebetulan. Jika ia tidak menangani situasi ini dengan baik, ia juga akan mati di tangan Yang Chen. Setidaknya saat ini, situasinya sangat kritis. Ketika Yang Chen melihat penguasa hantu keingintahuan mengejar tubuh Dewa Dao, dia hendak campur tangan, tetapi dia berubah pikiran dan berdiri diam. Mengejar, Yang Chen menatap lurus ke depan dan mengangkat tombaknya, Wan Li, satu tembakan. Tembakan mematikan ini melepaskan semburan kekuatan dari ujung pistol, dan kekuatan yang memukau meletus dari ujung pistol. Tombak itu diluncurkan dengan kekuatan yang luar biasa, dan pemburu hantu sudah berada di bawah tekanan sutra kematian, kecepatannya melambat dan jiwanya terluka. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari tombak itu sekarang? Tembakan itu mengenai sasaran dengan sempurna, menciptakan lubang di tubuh hantu penasaran ini. Sang penguasa hantu keingintahuan hancur total.
Aku mendapatkan inti hantu. Yang Chen meraih inti hantu milik penguasa hantu yang penasaran dan menggenggamnya. Pada saat yang sama, dengan bantuan Baolu, Wen Feng, Yunqi Tianzun dan lainnya sepenuhnya melenyapkan hantu-hantu ini. Kenapa Yang Chen belum selesai? Baolu memeluk bahunya, sedikit kesal. Sudah diputuskan. Yang Chen ini kemungkinan besar sudah mati. Kalau kita ke sana sekarang, mungkin kita bisa menemukan jasadnya yang utuh. Beraninya dia menyusahkan Raja Hantu yang penasaran ini, dia sedang mencari mati. Lin Waner mencibir seperti biasa. Baolu ingin membuka mulut untuk memarahi, tetapi akhirnya dia berpikir, sebagai seorang monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengapa dia harus bersaing dengan gadis kecil ini? Apa hubungannya dengan bagaimana pihak lain memahaminya? Yunqi Tianzun mengerutkan kening. Meskipun kedua orang ini berstatus bangsawan, kata-kata ini agak berlebihan. Nona Lin, apapun yang Yang Chen lakukan, dia telah menolong kita. Dia penyelamat kita. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Ekspresi Yunqi Tianzun membeku. Lin Waner selalu dimanja dan dimanja kemanapun ia pergi. Karena itu, ia tidak pernah peduli dengan orang lain saat berbicara. Di matanya, kecantikan dan bakatnya membuat orang lain pasti akan memanjakannya meskipun ia berbicara sembarangan. Kini, mendengar Yunqi Tianzun memarahinya, Lin Waner berkata dengan nada meremehkan, dia ingin mati sendiri. Apa aku yang menyuruhnya melakukannya? Meskipun Wen Feng juga merasa Yang Chen kemungkinan besar sudah mati, ia agak lebih bijaksana daripada adik perempuannya sendiri. Ia melambaikan tangannya dan berkata, adik perempuan. Jangan banyak bicara. Benar sekali. Lin Waner mengerucutkan bibirnya, masih merasa tidak ada yang salah dengan ucapannya. Baolu akhirnya tidak tahan lagi, diam, orang itu sudah kembali. Beraninya kau menyuruhku diam, kata Lin Waner dengan marah, matanya terbelalak. Namun, begitu selesai berbicara, ia mendongak dan melihat Yang Chen kembali dari kejauhan. Ketika Yang Chen kembali, Lin Waner dan Wen Feng sama-sama ternganga, tak percaya apa yang mereka lihat itu nyata. Yang Chen, benar-benar kembali hidup-hidup. Hal ini membuat Lin Waner merasa terhina. Dia baru saja mengatakan bahwa Yang Chen pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen akan kembali hidup-hidup. Kau, bagaimana kau bisa kembali hidup-hidup? Di mana Raja Hantu yang aneh itu? Teriak Lin Waner. Yang Chen agak akrab dengan kepribadian Lin Waner. Mendengar ini, ia mengerutkan kening dan tertawa, Nona Lin, apakah Anda bermaksud membunuh saya? Lin Waner ragu sejenak. Sekalipun dia tidak sebegitu tidak bermoral, dia tidak akan mengatakannya dengan begitu gamblang. Pemburu hantu sudah mati, kata Yang Chen dengan tenang. Ekspresi Wen Feng membeku, dan dia bertanya dengan tidak percaya, kau membunuhnya. Yah, aku sudah melakukan beberapa penyergapan dan persiapan sebelumnya, ditambah sedikit keberuntungan. Yang Chen tersenyum tipis. Lin Waner menghela napas lega. Sudah kuduga, kau pasti menggunakan taktik licik untuk mengalahkan Raja Hantu Perburuan. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan Raja Hantu Perburuan? Lin Waner seperti ini, tetapi Wen Feng bereaksi berbeda. Dibandingkan dengan Lin Waner, dia lebih bijaksana. Apakah Yang Chen benar-benar sesantai yang dia katakan? Mungkinkah semuanya sesederhana itu? Baiklah, karena penguasa hantu sudah diurus, ayo kita kembali. Kebetulan kalian berdua sudah sedikit memahami situasi saat ini. Melihat suasana canggung, Yunqi Tianzun terpaksa maju untuk meredakan suasana. Yang Chen tentu saja tidak keberatan, dan Baolu sepenuhnya mematuhi Yang Chen. Lin Waner menatap kakak laki-lakinya Wen Feng dan jelas mendengarkan nasihatnya. Wen Feng meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, ayo kita kembali dan beristirahat sebentar. Kita masih perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Kita hanya berjalan-jalan di sini, itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Yunqi Tianzun tercengang. Mengumpulkan bukti untuk kami tidak semudah yang dipikirkan Senior Yunqi. Senior Yunqi, tolong lebih pengertian. Wen Feng menggelengkan kepalanya. Yunqi Tianzun hanya bisa tersenyum pahit, mengetahui bahwa pihak lain juga memiliki kesulitannya. Dengan cara ini, semua orang menyelesaikan diskusi mereka dan kembali ke rumah. Perjalanan pulang sangat lancar dan kami tidak menemui masalah lain. Wen Feng dan Lin Waner diperlakukan dengan baik oleh Yunqi Tianzun dan kembali beristirahat sejenak. Sementara itu, Yang Chen tetap tinggal bersama Baolu. Yunqi Tianzun secara alami mengetahui alasan Yang Chen tetap tinggal, dan berkata sambil tersenyum, teman muda Yang Chen, berapa banyak pahala pertempuran yang kamu kumpulkan kali ini? Aku sudah mengumpulkan cukup banyak, kata Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya, lagi pula, aku tidak yakin apakah ini melebihi batas. Senior Yunqi, tolong lihat. Untuk berjaga-jaga, aku masih mengumpulkan lebih banyak lagi. Apa, kamu mengumpulkan lebih banyak? Yunqi Tianzun tercengang. Sekalipun orang lain tidak mengetahuinya, dia mengetahuinya dengan sangat baik. 10 kali lebih sulit bagi Yang Chen untuk mengumpulkan pahala militer daripada yang lain. Jika pihak lain mendapatkan 10 juta pahala perang, mereka harus menyerahkan 9 juta, dan hanya dapat menyimpan 1 juta.
Kesulitan yang dihadapi Yang Chen saat ini adalah 5 juta pahala perang, jadi Yang Chen harus mendapatkan 50 juta pahala perang. 50 juta penghargaan militer. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tahukah kamu, meskipun dia menyelamatkan begitu banyak orang kuat terakhir kali, dia hanya mendapatkan 50 juta jasa militer. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerahkan tas penyimpanan berisi inti hantu kepada Yunqi Tianzun. Yunqi Tianzun mengambil tas penyimpanan itu, melihatnya sekilas, dan benar-benar tercengang. Melihat banyaknya inti hantu di dalam kantong penyimpanan, jumlah inti hantu ini bisa dibilang sangat banyak. Mereka ditempatkan di sana dengan rapi dan teratur, dan mereka bukanlah inti hantu yang tidak berharga. Hampir semuanya adalah inti hantu pada tingkat pencerahan terendah, dan di atasnya adalah tahap nirwana. Kedua, ada lebih dari 50 inti hantu dari periode Mahayana, dan ada sebanyak 10 inti hantu orang kuat tanpa alam. Ini mewakili 10 ahli tanpa alam dan lebih dari 50 ahli Mahayana. Ini. Yunqi Tianzun benar-benar tercengang. Bahkan jika Yang Chen bersama Bao Lu, mampu memburu begitu banyak raja hantu akan terlalu berlebihan. Senior Yunqi, inti hantu ini, dengan 50 juta poin pertempuran, seharusnya tidak menjadi masalah, kata Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Ini mungkin bukan masalah. Tapi karena kau harus menyerahkan jasa militermu kepada Raja Yuyin, jasa militermu harus ditangani langsung oleh Tuan Yuyin dan beberapa penguasa tingkat raja lainnya. Lagi pula, inti hantunya terlalu banyak, dan jasa militer yang terlibat cukup mencengangkan. Oleh karena itu, perlu mencari beberapa penguasa tingkat raja untuk menanganinya. Yunqi Tianzun menyeka keringat di dahinya. Sungguh mengejutkan. Dia tahu Yang Chen adalah monster, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen ternyata lebih monster dan sesat dari yang dibayangkannya. Kalau begitu, aku akan menunggu 2 hari lagi, kata Yang Chen, mengetahui semua ini. Teman muda Yang Chen, jangan cemas. Aku akan pergi mencari para master tingkat raja itu sekarang. Para master tingkat raja ini semuanya sedang berkultivasi. Jika masalahnya cukup besar, memanggil mereka bukanlah masalah. Dari segi waktu, tidak akan lama. Yunqi Tianzun dapat melihat apa yang dipikirkan Yang Chen dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Yang Chen mengangguk berat, terima kasih, Senior Yunqi. Yunqi Tianzun tidak tinggal lama dan pergi mencari para master tingkat raja tersebut. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit untuk memanggil pembangkit tenaga listrik tingkat raja itu, tetapi sekarang, insiden Yang Chen telah terungkap. Melibatkan inti hantu dari 10 penguasa hantu tanpa alam, dan bahkan inti hantu yang sangat dekat dengan alam setengah langkah keberangkatan surgawi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, Yunqi Tianzun tidak butuh waktu lama untuk menangani masalah ini. Ia kembali dan segera memanggil Yang Chen, membawanya untuk bertemu dengan para master tingkat raja ini. Yang Chen tidak menyangka masalah itu akan ditangani secepat itu, dan dia segera mengikuti Yunqi Tianzun ke lokasi para pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini. Para prajurit tingkat raja ini sedang menunggu Yang Chen di sebuah lembah. Ketika Yang Chen tiba, ia melihat susunan formasi yang rapat di sekelilingnya. Dari sini, mudah untuk mengetahui bahwa tempat ini strategis, dan orang luar tidak diizinkan untuk mendekat. Tuan-tuan, hamba, Yunqi, telah membawa Yang Chen ke sini. Yunqi Tianzun membungkuk dan berkata dengan hormat. Para prajurit tingkat raja itu telah mendengar suara itu, dan dengan lambaian lengan baju mereka, mereka membuka celah dalam formasi tersebut. Yunqi Tianzun memimpin Yang Chen dengan cepat. Saat ia masuk, Yang Chen merasakan tekanan yang luar biasa menyapu dirinya. Hal ini membuat Yang Chen ketakutan. Meskipun ia telah mencapai tingkat kultivasi ini, menghadapi seorang ahli tingkat raja, ia masih merasa sangat tidak berdaya. 3 alam surga adalah alam yang benar-benar menakutkan. Sementara Yang Chen memikirkan hal ini, dia telah tiba di lembah bersama Yunqi Tianzun. Di sekitar lembah ini, ada seorang orang kuat setingkat raja yang duduk di setiap puncak, dan 4 orang kuat setingkat raja yang duduk di 4 puncak. Saat Yang Chen tiba, mata keempat pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini terfokus pada Yang Chen. Yang Chen melirik dan melihat Raja Yuyin, yang dikenalnya, ada di antara mereka. Selain itu, Raja Dharma juga ada di antara mereka. Duduk di sebelah Raja Yuyin adalah Linghua Tianzun, Nightingale Tianzun, dan murid-murid lainnya. Di sebelah Raja Fa, ada juga seseorang. Orang ini jelas-jelas dipenuhi kebencian terhadap Yang Chen. Ekspresi wajahnya saat menatap Yang Chen penuh amarah. Sosok itu tak lain adalah Daoming Tianzun. Yang Chen tahu mengapa Daoming Tianzun membencinya, tetapi mengabaikannya. Namun, Daoming Mingzun jelas berbisik kepada Raja Dharma, mengatakan sesuatu kepadanya, yang membuat ekspresi Raja Dharma berangsur-angsur menjadi serius. Keempat pusat kekuatan tingkat raja itu adalah pusat kekuatan tingkat raja yang sama yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, kecuali bahwa tidak ada raja sejati di antara mereka. Ketika keempat orang ini melihat Yang Chen, kecuali Raja Dharma, mereka semua mengangguk. Yang Chen, apakah kamu mendapatkan inti hantu itu?
Seorang pria parubaya dengan aura yang kuat menatap langsung ke arah Yang Chen dan berkata perlahan. Yang Chen tahu siapa orang ini, dia dikenal sebagai Raja Perjalanan Surgawi. Ketika ditanya oleh Raja Tianxing, Yang Chen segera berkata dengan hormat, inilah yang saya dapatkan. Raja Tianxing menyentuh dagunya dan menatap prajurit tingkat raja lainnya. Raja Yuyin berkata perlahan, Yang Chen punya kemampuan ini. Aku tahu semua ini, dan tidak ada yang mencurigakan tentangnya. Kau bisa tenang. Raja Dharma berkata dengan sedikit kesal, bagaimana kau tahu bahwa Yang Chen benar-benar memiliki kekuatan sehebat ini? Bagaimana jika dia menggunakan beberapa metode licik? Ratu Yuyin selalu memiliki kepribadian yang dingin. Meskipun baru saja berbicara atas nama Yang Chen, ia sama sekali tidak berniat mempertimbangkannya. Namun, jika Raja Dharma benar-benar datang untuk mencari masalah, ia pasti tidak akan bersikap sopan kepadanya. Karena Anda, Raja Dharma, merasa ada yang salah dengan cara inti hantu ini diperoleh, bukankah Anda masih harus membiarkan Yang Chen memberitahu Anda proses spesifik bagaimana dia mendapatkan inti hantu itu? Kata Raja Yuyin tanpa ekspresi. Raja Dharma mencibir. Awalnya ia berniat mengincar Yang Chen, jadi bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan ini? Aku hanya ingin bertanya. Aku sungguh tidak percaya anak ini mampu mendapatkan inti hantu sebanyak itu. Pasti ada yang mencurigakan. Yang Chen tahu bahwa Dao Ming Mingzun pasti akan membuat masalah di belakang. Raja Dharma ini memang mengincarnya. Yang Chen juga cukup marah sekarang. Dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan inti hantu sebanyak itu, yang seharusnya merupakan hal yang baik. Tapi Raja Dharma ini masih mengincarnya. Sungguh lucu. Dengan marah, Yang Chen berkata, Senior, hal aneh apa yang ingin kamu bicarakan? Apakah kau yakin mendapatkan inti hantu ini dengan kemampuanmu sendiri? Tanya Raja Dharma dengan dingin. Yang Chen berkata perlahan, junior ini dan seorang rekan Wujing mendapatkannya bersama-sama. Lalu mengapa rekan Wujingmu tidak datang untuk mengklaim kemenangan? Tanya Raja Dharma. Yang Chen berkata, dia tidak membutuhkan pahala pertempuran ini, jadi tentu saja aku akan mengambil semuanya. Yang Chen, jika kau mengambil bagian terbesar dari pahala pertempuran ini, tentu saja tidak masalah bagimu untuk mengklaimnya. Tapi jika ahli tanpa ranah itu mengambil bagian terbesar dari pahala pertempuran ini, maaf, kau tidak bisa mengklaimnya. Hanya rekanmu tanpa ranah yang bisa mengklaimnya. Kata Raja Dharma dengan suara dingin. Yang Chen semakin marah. Raja Dharma ini jelas-jelas mengincarnya. Para penguasa tingkat raja lainnya enggan campur tangan dalam masalah ini, agar tidak menyinggung raja sejati. Melihat lawannya seperti ini, Yang Chen hanya berkata, Tuan Dharma Raja, saya sungguh kecewa. Saya memang mengambil bagian terbesar dari pencapaian pertempuran ini. Di antara mereka, yang paling berharga, pemburu hantu, dibunuh oleh junior ini. Hahaha, kamu bilang kamu ambil bagian terbesar, jadi kamu ambil bagian terbesar. Mana mungkin aku percaya? Raja Prancis tertawa. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, pilihan yang lebih baik adalah membiarkan Baolu mengklaim jasa militernya, lalu menggunakan Baolu untuk menukar jasa militernya dengan timbangan. Namun, saat itu, Raja Dharma pasti akan mengambil tindakan terhadap identitas Baolu, atau identitas Baolu akan mencurigakan dan dia tidak akan bisa menukarnya dengan sisik. Karena Raja Roh tidak ada, Raja Dharma bertindak gegabah dan dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Yang Chen hanya bisa menghadapi Raja Dharma secara langsung. Lalu, Yang Mulia, bagaimana menurutmu aku bisa membuktikannya dengan baik? Tanya Yang Chen. Dao Ming Tianzun melangkah maju saat ini, Yang Chen, jika kau benar-benar mampu membunuh penguasa hantu tak terbatas, mengapa kau tidak membiarkanku mengujimu? Jika kau bisa mengalahkanku, itu akan membuktikan bahwa kau mampu mengalahkan penguasa hantu tak terbatas. Mendengar ini, Yang Chen mencibir. Ternyata Dao Ming Mingzunlah yang memainkan trik di belakang layar, tetapi tampaknya Dao Ming Mingzun menggunakan metode yang salah. Linghua Tianzun dan Yeying Tianzun tak tahan lagi menyaksikan dan berteriak dengan marah, Dao Ming Tianzun, kapankah kau pernah menyela ketika Raja Dharma sedang berbicara? Mereka berdua berniat membela Yang Chen. Lagi pula, apa yang dilakukan Raja Dharma memang terlalu berlebihan. Namun, Raja Yuyin jelas ingin tetap netral. Ia melambaikan lengan bajunya, memberi isyarat kepada keduanya untuk hanya menonton dan tidak menyela. Hal ini memaksa Linghua Tianzun dan Yeying Tianzun, yang ingin membantu Yang Chen, mundur dan mencibir Raja Dharma. Raja Dharma berkata perlahan, kata-kata muridku mungkin belak-belakan, tetapi logikanya tidak. Benar, Yang Chen. Jika kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau memiliki bagian terbesar dari pencapaian militer ini, cara termudah adalah dengan membuktikan kekuatanmu sendiri. Jika kau tidak cukup kuat, aku tidak bisa memberikan pencapaian militer ini kepadamu. Jangan salahkan aku, setiap keluarga punya aturannya sendiri, setiap negara punya hukumnya sendiri, dan pencapaian militer adalah pencapaian militer. Jika kau bisa melepaskannya begitu saja, lalu apa arti pencapaian militer ini? Dao Ming Tianzun kini menemukan kesempatan dan berkata sambil tersenyum sinis, Yang Chen, apakah kau berani melawanku? Akhirnya, ia menemukan kesempatan untuk memberi Yang Chen pelajaran.
Ia masih ingat dengan jelas kapan terakhir kali Yang Chen menghancurkan reputasinya. Di matanya, inti hantu Yang Chen hanyalah hasil dari rekannya, Yang Mulia Surgawi tanpa batas. Tanpa bantuannya, Yang Chen sendiri tidak akan pernah mampu menyelesaikan tugas sesulit itu. Oleh karena itu, mengapa dia harus takut pada Yang Chen? Jika Anda ingin mengalahkannya, caranya mudah. Namun dia lupa, berapa banyak orang kuat di wilayah tanpa batas yang mampu memimpin Yang Chen sampai membunuh begitu banyak raja hantu. Di matanya, yang ada hanyalah pikiran saat ini. Yang Chen hanya berada di tahap Mahayana, tetapi dia adalah seorang pendekar yang kuat dengan tingkat tertinggi dari Wujigong. Dia menatap Yang Chen dari posisi tinggi, ingin memberitahu Yang Chen tentang jarak antara dirinya dan dirinya. Yang Chen, kalau kamu tidak berani, kamu bisa menolak. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Tapi, aku tidak bisa memberimu prestasi pertempuran ini, kata Daoming Tianzun sambil tersenyum dingin. Melihat ini, Yang Chen mencibir. Ia mengerti maksud Daoming Zun. Dengan tangan di belakang punggungnya, ia berkata, benarkah? Karena senior Daoming ingin bermain denganku dan bertukar beberapa jurus, agak tidak pantas bagiku untuk tidak memuaskanmu. Daoming Tianzun sedikit terkejut, tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Yang Chen, kamu benar-benar menarik. Bagus, sangat bagus, kata Daoming Tianzun dengan nada sarkastis. Yang Chen benar-benar berani melawannya. Tapi ini tepat, dia hanya ingin melihat ekspresi kesakitan Yang Chen. Kalau begitu, ayo kita bertarung di sini. Lingkungan di sini cukup luas. Orang-orang dewasa tingkat raja ini bisa memimpin pertarungan untuk kita dan memastikan keadilan. Mengingat kau junior dan aku senior, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Daoming Tianzun tersenyum tipis, tampak sangat murah hati. Yang Chen berkata sambil setengah tersenyum, Senior Daoming, apakah Anda yakin? Apa yang perlu diragukan? Kata-kataku berharga dan apa yang kukatakan adalah kebenaran. Ayo bertindak, kata Daoming Mingzun. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan tenang, kalian semua, para senior, dapat bersaksi hari ini, kan? Ya, Raja Tianxing mengangguk lebih dulu, aku akan lihat hasilnya, Yang Chen, lanjutkan saja dan lakukan gerakanmu. Ia perlahan-lahan menjadi penasaran. Orang lain telah mendengar bahwa Yang Chen sangat kuat. Bahkan Mo Jing Tianzun, yang berada di bawah komandonya, pun mengatakan hal yang sama. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya tentang bagaimana Yang Chen, seorang kultivator Mahayana biasa, dapat berhadapan dengan para guru tanpa alam. Yang Chen melihat ketiga dewa surgawi lainnya mengangguk setuju, dan mengalihkan pandangannya ke Raja Dharma yang tidak jauh darinya. Raja Dharma Senior, bagaimana menurutmu? Kata Yang Chen, apapun yang terjadi, Raja Dharma harus bertanya dengan jelas untuk mencegah pihak lain melakukan hal aneh lagi. Raja Dharma mencibir, Raja ini tidak buta. Menang ia menang, kalah ia kalah. Yang Chen, kalau kau ingin bertindak cepat, lakukan saja. Apa kau pikir menunda sebentar seperti ini akan berpengaruh? Yang Chen, berhenti bicara omong kosong, aku menunggumu, tegur Daoming Tianzun. Melihat ini, Yang Chen tidak berkata apa-apa lagi, dan perlahan mengeluarkan tombak pembunuh dewa. Saat tombak pembunuh dewa dikeluarkan, Yang Chen menarik napas. Kemudian, serangan naga kilat. Dalam sekejap, tombaknya menembus, dan dengan kekuatan pamungkas tombak fusi, tombak itu langsung menghancurkan Daoming Zun. Kekuatan mengerikan ini langsung menyapu Daoming Zun, membombardirnya seperti banjir, dan tak terhentikan. Daoming Tianzun tersenyum sesaat sebelumnya, tetapi sesaat kemudian wajahnya tegang dan dia tampak benar-benar malu. Bagaimana ini mungkin? Daoming Tianzun tidak menyangka bahwa metode Yang Chen begitu mengerikan dan kuat. Tembakan itu mengenai dirinya, membuatnya secara tidak sadar lupa untuk melawan. Ketika sadar kembali, Daoming Tianzun segera memanggil hukum dan memblokirnya di depannya, ingin menghancurkan tembakan Yang Chen sepenuhnya. Namun tembakan Yang Chen bukan main-main. Jika Daoming Tianzun benar-benar tidak berpura-pura dan tidak menganggap serius status seniornya, itu bukan masalah besar. Namun, jika dia bersikeras menjaga muka, mengharapkan putranya merasa nyaman di bawahnya bukanlah tugas yang mudah. Dengan kilatan tombak dan serangan naga, hukum Daoming Tianzun mulai runtuh. Apa? Pupil Daoming Tianzun mengecil. Ia tak menyangka metodenya akan dihancurkan begitu cepat oleh Yang Chen. Nightingale Celestial Venerable dan Spirit Flower Celestial Venerable sangat senang melihat ini. Mereka sama sekali tidak terkejut bahwa Yang Chen mampu menghancurkan Daoming Celestial Venerable. Yang Chen telah mengalahkan banyak guru besar yang kuat di masa lalu, jadi apalah arti seorang Daoming Tianzun baginya? Raja Yuyin kini menyipitkan matanya, merasakan perbedaan pada Yang Chen. Para prajurit tingkat raja lainnya mengangguk diam-diam tanda setuju, merasa bahwa Yang Chen tidak layak atas reputasinya yang legendaris. Satu-satunya orang yang tidak senang mungkin adalah Raja Dharma yang sedang menyaksikan pertarungan antara Yang Chen dan Daoming Tianzun. Urat-urat Daoming Tianzun kini terekspos, dan ia dipenuhi rasa takut dan tegang. Ia menatap lurus ke depan, mendesah, dan mengeluarkan artefak penentu hidupnya.
Hancurkan untukku. Dao Ming Tianzun buru-buru mengeluarkan gunting emas. Saat gunting emas muncul, rasa hukum yang kental menyelimuti mereka. Dengan sekali gunting emas, sejumlah besar hukum berkumpul dan memotong prasasti Dao milik Yang Chen di tempat. Gunting setajam itu. Begitu ya, kekuatan yang dipadukan dengan kekuatan hukum itulah yang bisa memotong segalanya. Yang Chen tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk berhadapan langsung dengannya, jadi dia langsung menggunakan Dao waktu dan ruang untuk menghilang di depan Dao Ming Tianzun. Dao Ming Tianzun mengeluarkan gunting emas dan mulai memotong secara acak, mengira ia berada di atas angin. Siapa sangka Yang Chen menghilang dalam sekejap mata. Tidak bagus, Dao Ming, hati-hati. Raja Dharma tentu saja melihatnya dengan jelas. Ketika melihat Yang Chen tiba-tiba menyentuh punggung Dao Ming Zun, dia tidak peduli dengan rasa malu dan langsung berteriak. Dao Ming Tianzun panik dan begitu bingung hingga dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia hanya merasakan Yang Chen di belakangnya, dan dengan lembut mengucapkan 4 kata. Tembakan dari jarak 1000 mil. Tembakan ini ditembakkan langsung ke Dao Ming Tianzun, yang membelakangi Yuki. Tembakannya hampir fatal. Tidak bagus. Dao Ming Tianzun sudah merasakan ada yang tidak beres, dan tembakan ini bisa saja merenggut nyawanya. Melihat ini, Raja Dharma hanya bisa menepuk meja dan melambaikan lengan bajunya. Sejumlah besar hukum langsung diluncurkan. Seperti kekuatan yang dapat membalikkan gunung dan lautan, serangan Yang Chen Wanli sepenuhnya dihalau. Yang Chen setengah menutup matanya, tahu bahwa Raja Dharma pasti akan bergerak, dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, Raja Dharma Senior, pemenangnya harus diungkapkan sekarang. Raja Dharma merasakan aura dingin di tubuhnya, dan sangat terkejut. Yang Chen benar-benar telah mengalahkan Dao Ming Tianzun. Terlebih lagi, itu adalah penghancuran sepihak dari awal hingga akhir. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keras Yang Chen memang jauh melampaui Dao Ming Tianzun, dan keduanya sama sekali tidak setara. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir terkejut. Beberapa orang mengira Yang Chen akan menang, tetapi mereka tidak menyangka Yang Chen menang dengan keuntungan yang begitu mengerikan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.